alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk menziarahi Maqbarah Baqi. Pemakaman Baqi adalah pemakaman kaum muslimin di kota Madinah. Sedangkan dan Rasulullah SAW bersabda, umirtu bihadzal maudi, bahwasanya Rasulullah diperintahkan untuk memakamkan para sahabatnya dan kaum muslimin di pemakaman Baqi ini. Nah, orang yang pertama dari kalangan muslimin yang dimakamkan di Baqi adalah Sayyidina Utsman bin Maz'un, yaitu pada tahun ketiga Hijriah pada bulan Sya'ban. Sedangkan Sayyidina Utsman bin Maz'un adalah termasuk minas sabiqin al-awwalin, di mana beliau masuk Islam setelah 13 kaum muslimin yang pertama, bersamaan dengan Abu Ubaidah bin Jarrah dan Abdurrahman bin Auf. Nah, di pemakaman Baqi ini sendiri Rasulullah bersabda dalam riwayat Sayyidah Aisyah bahwasanya atani Jibril wa qala inna rabbaka ya'muruka an tazur ahlal baqi wa tastaghfir lahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala sesungguhnya Tuhanmu memerintahkanmu untuk menziarahi Baqi dan engkau memintakan ampun kepada mereka. Kemudian Sayyidah Aisyah berkata, apa yang harus aku katakan ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, quli assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahikun. Jadi inilah doa yang diajarkan Rasulullah ketika menziarahi pemakaman Baqi, dan Rasulullah SAW sendiri sering menziarahi Baqi siang dan malam. Jadi di sini di pemakaman Baqi terdapat makam dari istri-istri Nabi selain Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Maimunah. Begitu juga putri-putri Nabi dan salah satu Khulafaur Rasyidin yang ketiga yaitu Sayyidina Utsman bin Affan, dan juga terdapat ibunda Nabi yang dari susuan yaitu Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Kemudian ada juga Imam Malik di pemakaman Baqi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pemakaman Baqi, di areanya seperti apa. Pemakaman Baqi. Dan di sini adalah makam dari istri-istri Nabi, dan di belakangnya adalah makam dari putri-putri Nabi, khususnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man yastati an yamuta fil Madinah falyaf'al, fa inni ashfa'u lahu atau kama qala." Jadi dalam hadis Nabi bersabda, barang siapa yang bisa meninggal di Madinah, maka hendaknya dia meninggal di Madinah. Kenapa? Karena saya akan menjadi pemberi syafaat kepadanya. Sedangkan dalam riwayat hadis lain, ana awwalu man yunshaqqu lahul qabr, thumma ati Abu Bakrin, thumma Umar, thumma ati ahlal Baqi, thumma ati ahla Makkah, thumma antadhir ahla Makkah. Jadi Rasulullah SAW itu orang yang pertama dibangkitkan dari kubur, kemudian beliau mendatangi kedua sahabatnya, itu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kemudian beliau pergi ke Ahlul Baqi, ke pemakaman yang di sini. Setelah itu beliau berangkat ke Madinah. Fa'uhsyaru bainal haramain, lantas beliau dibangkitkan atau digiring bersama orang-orang dari haramain, yaitu dari Madinah dan Makkah. Makanya disunahkan untuk meminta wafat di Madinah. Nah, dalam satu hadis juga Rasulullah SAW bersabda bahwasanya yuhsyaru min ahli Baqi sab'una alfan min ghairi hisab. Jadi ada 70.000 ahli Baqi yang dibangkitkan tanpa hisab. Sedangkan di ahli Baqi, di Baqi sendiri ada sekitar 10.000 sahabat Nabi yang dimakamkan. Dahulunya Baqi ini sekitar 80 kali 80 meter, dan setelah perluasan sekarang mencapai 18.000 meter persegi. Nah, di sini di tengah-tengah ini ada makam Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan putri-putri Rasulullah SAW. Di sampingnya adalah makam istri-istri Nabi, Zawjatin Nabi SAW. Sedangkan di ujung sana ada papan, itu yang dikerubungi orang, itu adalah makam dari Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga. Nah, disinilah makam Sayyidina Utsman bin Affan berada. Beliau adalah khalifah yang ketiga dan juga sekaligus menantu dari Rasulullah SAW, karena beliau dahulu pernah menikahi Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummu Kulthum. Kanan Sayyidina Utsman terdapat makam ibu susuan Nabi, yaitu Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, di mana beliau sejak kecil Nabi Muhammad disusui dan dirawat selama beberapa tahun di perkampungan Bani Sa'ad. Sedangkan di ujung kanan sana ada makam dari Fatimah binti Asad, ibunda dari Sayyidina Ali dan Abu Sa'ad Al-Khudri dan Sa'ad bin Mu'ad. Itu posisinya di sebelah sana.
Kemudian kita ke arah kembali, ada makam Imam Malik bin Anas, kemudian ada syuhada Harrah di depan sana. Makam Sayyidah Halimah Sa'diyah, di sini ada makam syuhada Harrah, yaitu para syuhada ketika masa perang Harrah, di mana ahli Madinah dibantai oleh pasukan Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, di sini makamnya. Dari pemakam dari kuburan syuhada Harrah, di sini ada makam dari Ibrahim putra Nabi, dari Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Kemudian nggak jauh dari makam Sayyidina Ibrahim ibnu Rasulullah SAW, di sini ada makam pendiri dari mazhab Maliki, yaitu Imam Malik bin Anas, Imam dari Hijrah. Dan di samping beliau ada makam Imam Nafi, salah satu imam dari Qurra yang 7. Nah, di sini makam Imam Malik bin Anas. Nah, kemudian setelah di samping pintu ada bibi Nabi, di situ makamnya dekat pintu keluar sebelah kanan. Makam Abdullah bin Ja'far, kemudian Agil saudara Sayyidina Ali, dan di sebelah sana ada istri-istri Nabi dan putri-putri Nabi. Alhamdulillah kita baru selesai menziarahi pemakaman Baqi. Di sini dimana dimakamkan sahabat-sahabat dan keluarga Nabi, putri-putrinya, istri-istrinya, dan cucu-cucu Nabi, serta para sahabatnya yang berjumlah sekitar 10.000 dari sahabat Nabi di sini. Dan sekarang kita sudah keluar. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدي